bagi kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah, tadi selain yang pertama mengintegrasikan dalam pembelajaran, Bapak Ibu bisa juga pakai yang ini yang khusus untuk kepala sekolah sendiri, yaitu mengevaluasi kembali program kurikulum sekolah yang sudah ada. Bagaimana proses evaluasinya? Evaluasinya mencakup apakah program kurikulum yang dirancang sudah menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Apa alasannya? Jadi kita harus bisa menjawab ini Bapak Ibu. Jadi kita melakukan evaluasi kurikulum itu berarti melibatkan guru, tenaga kependidikan, mungkin juga dari komite sekolah, dari siswa. Kita mungkin bisa melakukannya dalam rapat evaluasi itu misalnya, atau misalnya dalam bentuk apa. Jadi di sana inti dari rapat tersebut adalah menjawab pertanyaan ini. Apakah kurikulum yang sudah dirancang itu sudah bisa menumbuhkan profil pelajar Pancasila secara konsisten atau belum? Jadi kita minta jawaban dari peserta seperti apa? Peserta evaluasi. Kemudian apakah sumber daya manusianya sudah cukup dibekali untuk menjalankan program tersebut? Misalnya, kita mengatakan kalau sekolah kita program kurikulumnya itu sudah mampu menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena pembelajaran setiap mata pelajaran semua sudah terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila, mengintegrasikan profil pelajar Pancasila. Ekstrakurikulernya juga, kegiatan proyeknya juga ada. Misalnya seperti itu jawabannya. Apakah sudah cukup dibekali? Sudah cukup. Apa saja kita bisa mengatakan itu cukup? Karena gurunya sudah dibekali dengan pelatihan, dilakukan in-house training, kemudian mungkin ada tambahan nanti misalnya bimbingan langsung atau coaching dari kepala sekolah saat untuk itu pengawas juga misalnya seperti itu. Jadi kita bisa melibatkan guru atau pengawas dari sekolah atau aktor lain dalam melakukan evaluasi. Jadi saat melakukan evaluasi, bagusnya kita kepala sekolah tidak hanya merenung sendiri, tapi melibatkan pengawas, komite tadi saya sampaikan, guru, tenaga kependidikan, siswa. Siswa itu penting kita libatkan. Kenapa? Mereka yang menjadi sasaran kita. Kita tahu mereka yang merasakan apa yang kita lakukan itu ada hasilnya atau tidak. Bisa kita minta ke mereka. Mereka yang akan merasakan benar tidak ini sudah mampu menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Maka setelah itu pasti walaupun sudah baik pasti ada rencana perbaikan. Ya, perbaikan walaupun sudah baik kenapa harus diperbaiki? Kita punya prinsip hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kan seperti itu, maka tetap kita buat rencana perbaikan. Rencana perbaikan itu nanti seperti apa atau rencana tindak lanjut kita setelah kita refleksi. Maka bukti yang harus kita unggah adalah satu, dokumentasi kegiatan. Foto kegiatan tadi refleksi yang melibatkan siapa saja, di mana itu dituliskan. Kemudian hasil evaluasi dan rencana perbaikannya tadi, hasil evaluasi setelah dari hasil rapat tadi ya, sebagian besar audiens mengatakan bla 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 bla, uh, ternyata kurikulum sudah mampu menumbuhkan profil pelajar Pancasila, namun ada perlu perbaikan-perbaikan di sana sini, misalnya perlunya lagi pelatihan yang lebih intensif sehingga guru benar-benar mampu mengimplementasikan proyek penguatan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila itu di dalam pembelajarannya. Bisa seperti itu misalnya. Baru rencana perbaikannya seperti apa? Tulis 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu dia. Jadi di sini memang tidak ada umpan balik diminta. Karena apa? Karena kan mereka tadi sudah di dokumen hasil evaluasi itu kan uh, gabungan atau kumpulan boleh juga kita lampirkan menurut penilaian pengawas seperti ini, menurut dari komite seperti ini, dari guru seperti ini, dari siswa seperti ini, dari kepala sekolah seperti ini. Itu kan sudah kelihatan, nggak harus kita minta umpan baliknya. Mereka sudah merasakan itu. Jadi itu tadi. Jadi di sini inilah yang tidak ada umpan balik dalam dokumen. Nggak apa-apa, tapi kalau Bapak Ibu sanksi,
Ya kan udah capek-capek buat aksi nyata, kalau nanti gara-gara hanya nggak dilampirkan umpan balik, kan nanti di depan diminta lagi nih konfirmasi apakah sudah dikasih umpan balik. Ya udah, jadikan masukan-masukan atau hasil evaluasi dari audiens kita tadi sebagai umpan baliknya, sama aja gitu. Jadi nggak usah terlalu pening. Kemudian dari refleksi kita kepala sekolah itu juga tinggal dimasukkan ke sana. Jadi jadikan satu, jadikan PDF dan upload. Selesai, gampang banget kan? Kemudian pilihan yang selanjutnya adalah melakukan FGD. Jadi bisa juga Bapak Ibu menggelar forum diskusi terarah ya. Jadi misalnya menyampaikan tadi. Kalau FGD kurang lebih sama tadi dengan sosialisasi seperti itu ya.